saya Muhammad Abdillah. Saya dari kelas 12/6. Di sini saya akan merefleksikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar keimanan atau iman. Iman menurut bahasa adalah yakin atau percaya yang kuat di dalam hati, diucapkan melalui lisan dan dilakukan melalui perbuatan. Salah satu dalil yang menegaskan atau menjelaskan suatu keimanan dapat kita ambil dalam surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kalian beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya serta kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya." Dari dalil ini, Allah Subhanahu wa taala tentu saja telah menegaskan dan memerintahkan kepada kita dan setiap makhluknya untuk tetap beriman dan beristiqomah di jalannya. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk mengimani rasul-rasul Allah serta kitab-kitab Allah yang telah Allah turunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar Allah. Rukun iman bagi seorang muslim ialah sebuah ketentraman bagi batin atau jiwanya, suatu sarana untuk meningkatkan keimanan, dan suatu petunjuk atau pedoman bagi hidup seorang muslim yang taat. Bentuk perwujudan seorang muslim yang taat dalam melaksanakan masing-masing rukun iman ialah: iman yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia yakin dan percaya dengan sepenuh hatinya keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dan apabila datang azan dan menyerukan sholat, ia akan bersegera datang ke masjid untuk melaksanakan sholat. Dan juga ia sangat percaya dan yakin sesuatu yang terjadi itu murni atas dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan ia juga percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengganti sesuatu yang diambilnya dengan sesuatu yang lebih baik. Yang kedua, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat artinya ia percaya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk malaikat dari ruh cahaya, dan ia mempercayai itu. Yang ketiga, ada iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya ia mempelajari Al-Quran dengan bersungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati, serta ia mengamalkan isi dari Al-Quran dalam perbuatannya sehari-hari. Dan juga ia telah mengimani dan percaya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab terdahulu kepada nabi-nabi terdahulu sebelum kitab Al-Quran. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah artinya ia rajin bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW serta mematuhi segala perbuatan yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam hidupnya. Dan juga ia percaya dan mengimani dan percaya dengan sepenuh hatinya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Orang yang beriman pada hari kiamat akan menjadikan hal tersebut sebagai ajang untuk meningkatkan keimanannya, meningkatkan segala amal solehnya, dan mengumpulkan bekal bagi kehidupannya di akhirat kelak. Dan ia percaya segala sesuatu akan dihisab dan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ada iman kepada qada dan qadar Allah. Orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah artinya ia percaya dan yakin segala sesuatu dan segala musibah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ia percaya bahwasannya segala sesuatu yang terjadi atas ketentuan dan izin Allah. Allah telah menentukan suatu kejadian yang akan terjadi, dan kejadian tersebut memiliki alasan di baliknya. Dan ia percaya Allah Subhanahu wa taala telah mengujinya, dan Allah akan mengganti sesuatu yang diambil tersebut dengan sesuatu yang lebih baik sebagai gantinya. Faktor-faktor yang mungkin bisa jadi penyebab lemahnya atau menurunnya iman seorang muslim ialah faktor dari kurangnya ilmu agama pada orang tersebut.
Nah, faktor tersebut dapat menjadi sebuah penyebab yang sangat penting karena ilmu agama dapat menjadi sebuah tiang atau fondasi bagi keimanan seseorang. Lalu faktor yang kedua ialah seorang muslim yang mengikuti hawa nafsunya. Tentu saja hawa nafsu dapat sangat mudah menjerumuskan seorang muslim dalam kemaksiatan seperti pergaulan bebas, masuk ke dalam dunia malam, atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan minum minuman keras. Lalu selain itu juga ada faktor lain seperti faktor lingkungan. Faktor-faktor tersebut seperti faktor ekonomi, faktor pertemanan, dan faktor keluarga. Nah, faktor-faktor tersebut dapat menjadi kunci pokok atau faktor penting dalam melemahnya iman seseorang. Hal-hal yang dapat kita lakukan atau kita amalkan agar dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah ialah tentu saja jangan tinggalkan sholat. Sholat menjadi faktor penting sebuah keimanan seseorang. Lalu rajin-rajinlah atau sering-seringlah mengerjakan amal ibadah lain seperti sholat sunnah dan puasa, dan jika teman-teman bisa bersedekahlah. Lalu pandai-pandailah menyeleksi teman dan pilihlah teman-teman yang positif. Teman-teman menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan kualitas diri seseorang, karena teman yang buruk berkemungkinan besar mengarahkan kita ke suatu hal yang buruk. Lalu kita harus rajin-rajin mengevaluasi diri kita, di mana kekurangan kita dalam melaksanakan suatu amal ibadah, dan supaya kita dapat menambah amal ibadah yang menurut kita kurang, dan hasil tersebut dapat menjadi suatu peningkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cabang-cabang dari iman. Cabang-cabang dari iman terbagi menjadi 3. Yang pertama, syu'abul iman hati. Syu'abul iman hati atau iman hati terdiri dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dan ta'riyah dalam mengerjakan amal soleh dan amal ibadah, lalu sabar, lalu menunaikan segala amanah dari orang yang dititipkan kepada kita, dan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Lalu yang kedua ada syu'abul iman perkataan atau iman lisan, yang terdiri dari rajin berzikir atau senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Rasulullah, mengajarkan atau mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, dan menghindari perkataan-perkataan yang sia-sia dan dapat menimbulkan dosa. Lalu yang ketiga syu'abul iman perbuatan, yang terdiri dari menegakkan sholat, berkurban, berpuasa, serta menunaikan hak-hak keluarga. Selain itu juga masih banyak lagi cabang-cabang dari rukun iman. Lalu selanjutnya hikmah dan hal-hal yang dapat kita ambil atau rasakan dalam kita melaksanakan atau mengamalkan rukun-rukun iman. Tentu saja hal tersebut dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan rasa kita akan ingin berbuat baik terhadap sesama, meningkatkan ketentraman dalam batin dan jiwa kita, lalu rasa dan karakter kita akan meningkat seiring berjalannya dan meningkatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir ada hal-hal atau perbuatan amal kita yang dapat membatalkan keimanan kita kepada Allah. Yang pertama ada syirik atau mempersekutukan Allah, lalu murtad meninggalkan agama Islam, lalu kufur atau mendustakan Allah dan Rasulnya, dan mengingkari rukun iman menjadikannya suatu sebagai perantara diri dan Allah, membenci atau mengejek agama Islam dan Rasul, lebih mendahulukan hukum selain hukum Allah, mempelajari sihir dan berpaling dari agama Islam atau merasa cuek atas kejadian-kejadian yang terjadi yang menimpa agamanya. Demikianlah video tugas dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.